Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kajian kita sampai di faslun wa alaika bizuhud di dunia, yaitu tentang masalah zuhud di dunia. Orang bilang zuhud ilmunya orang tua, tapi sebetulnya tak harus tua belajar zuhud ini ya. Mestinya mulai muda tuh udah zuhud, itu yang bagus. Tapi sekarang orang tua tak punya zuhud pun banyak. Nah, jadi kita harus belajar, paling tidak tahu dulu apa itu zuhud. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para auliya, wasyuhada, wassalihin, wa jami'a masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Qalasani, Abu Yasin Ahmad bin Zaid Muhammad Al-Qalasani, wa jami'a masyayikh bil ma'ahid, khususan ila al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Amadana Allah bimadadihi wa qada alaina min barakati man barim wa ulumin fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kita kembali sampai di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu dari dunia, maka Allah akan mencintaimu. Jadi para wali Allah, itu kekasih-kekasih Allah, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak cinta dunia, yaitu zuhud terhadap dunia. Wazhad bima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada pada manusia, maka manusia itu akan menyukaimu, mencintaimu. Otomatislah ada orang punya pangkat, itu zuhud. Tak ndak kita nak ngerebut-ngerebut, ala biarin. Orang itu sudah dari Allah. Semua Allah yang ngasih. Pangkat jabatan Allah yang ngasih. Kalau memang Allah ngasihkan ke dia, ya mungkin itu hak dia. Kalau nanti suatu saat Allah ngasih ke saya, ya memang itu hak. Memang Allah yang nampak mengamanahkan. Jadi enggak ngotot, enggak ambisi, ya terserah aja. Tentu orang jadi suka sama kita. Kemudian harta juga begitu. Kalau ada orang zuhud dari hartanya manusia, enggak mau dia merongrong, enggak mau dia nak ngabisin, enggak mau dia nak ngambil, enggak mau. Tentu orang itu suka aman-aman aja. Nah, ini tidak pantang ada HP geletak macam taman hilang. Ini sandal apa hilang. Orang tidak dibenci. Tapi kalau orang dia hartanya tidak terancam, kita tak suka, maksudnya tidak ambisi terhadap hartanya, terhadap pangkatnya, kita akan disenangi oleh mereka. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa khissatiha. Asal daripada zuhud yaitu mengetahui hati ini, mengetahui tentang hinanya dunia. Hinanya dunia. Jadi remehnya dunia. Jadi sebetulnya dunia itu remeh, hina dunia itu sebetulnya. Tapi hati ini kalau udah paham kayak gitu, maka orang jadi tidak gila dunia, ala dunia. Remeh aja tuh, hina dunia tuh. Sebagus-bagus rumah orang,
mesti masih ada comberannya, masih ada WC-nya dan lain sebagainya. Seenak-enak makanan, kalau dimakan keluarnya tetap baunya mentah sedap. Dunia, kalau akhirat luar biasa. Dunia kayak gitu, kayak apa ya? Dunia nih ya Allah, sekarang cantik, tunggu aja 20 tahun ke depan, 30 tahun, tak ada cantik hilang. Orang ganteng, tunggu aja 20 tahun, 30 tahun, tak ada ganteng lagi. Itulah dunia. Dunia itu remeh. Inna wa inna lokana tuzan wa indallah janahal ba'udah ma. Jadi kalau memang ditimbanglah apa dunia itu, maka dia semacam timbangannya apa ini sayapnya nyamuk saja. Masa kekafiran minha surbatama'in wa anha mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dan dunia itu dilaknat dan dilaknat semua yang ada di dalam dunia itu kecuali siapa? Kecuali apa? Illa ma kana lillahi minha, kecuali apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilaknat. Tetapi kecuali apa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ada apa saja yang kita punyai, apa yang kita lakukan semuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bangun rumah karena Allah, beli baju karena Allah, beli kendaraan karena Allah, bekerja karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Tidak ada. Rumah tangga karena Allah. Kalau ada sesuatu di dunia ini yang dilakukan tidak karena Allah, mel'un, itu dilaknat. Untuk apa? Tidak karena Allah. Semuanya yang kita lakukan semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lepas dari itu. Jadi illa ma kana lillah, kecuali sesuatu yang dilakukan memang karena Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan dunia tersebut. Wa man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Sungguhnya barang siapa yang mengambil dari dunia itu melebihi apa yang dia butuhkan, ya, melebihi apa yang mencukupinya apa yang dibutuhkan, maka sungguhnya dia telah mengambil kebinasaannya, tanpa dia terasa lebih, ya, berlebihan, ambil dunia, rakus, ambisi, itu berarti dia calon itu mengambil kebinasaannya itu di situ. Dunia melebihi, butuhnya tak banyak tapi ambisinya luar biasa. Wasabatu hadil ma'rifah al-maqsudah minha tarkul mail ila dunya batinan wa tarkut tanawmi bisahabati al-zahiran. Sedangkan hasil atau buah daripada makrifat tadi, makrifat hati itu tadi, makrifat hati ini faham betul kalau dunia ini sebetulnya hina, dunia ini sebetulnya remeh, dunia ini. Kalau betul-betul masuk ke dalam hati, maka nanti akhirnya apa? Tarkul mail ila dunya. Hasilnya dia tidak akan cenderung ke dunia. Apa? Dunia paling gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Jadi nggak mood lah ke dunia itu, karena sudah memahami dunia itu remeh, ya, bahkan hina. Maksudnya di dalam hati memang betul-betul pahami, memang betul, gitu loh. Tidak, bukan hanya di lisan saja. Batinan, jadi secara batin nggak ada dia tergila dunia, cenderung kepada dunia, harus dunia, harus dunia, harus dunia. Duit. Kumpul duit itu kan kertas, kasih korek sebiji habis semuanya, habis satu karung duit, kasih korek sebiji, habis. Ini dunia nih, dunia semuanya. Mobil bagus, nabrak tiang, nabrak tiang habis. Dunia kayak gitu. Gitu. Ternyata cuma gitu aja. Rumah bagus, banyak mata, luar biasa, kendaraan bagus, banjir besar, habis disapu. Tak ada apa-apa nih dunia dicari seumur hidup, duitnya, bangun rumahnya, beli kendaraannya, kena banjir sekali lalu aja 5 menit bersih semua, tinggal hutang. Ijazah yang dicari kayak apa, dulu kuliahnya hilang,
Semua ini piagam ini hilang, ini hilang, surat ini hilang, akte, semuanya kartu hilang. Hai dunia banyak kayak gitu. Kayak apa? Coba pokoknya ada banjir besar, surat tanah hilang, surat ini hilang. Hai, kadang-kadang kita nak ngurus surat sebiji aja mati-matian, tak jadi. Saya dulu pernah ngurus KTP sebiji KTP 1 tahun tak jadi. Allah, ini apa kalau ada banjir hilang, nak ngurus lagi setahun lagi. KTP sebiji, ngurus sertifikat wakaf 2 tahun belum jadi. Tak 4 tahun saya ini belum jadi. Susah betul lah dunia itu. Nanti dah jadi kena hujan, kena makan tikus, alah ngurus lagi. Dunia tuh kayak gitu Bu, penat dunia tuh. Susah betul sih urusan dunia ini. Iya. Coba lah bayangkan, nak beli tanah, yang ini, yang itu, pergi sana, pergi sini, ini itu, sidang sana. Allahu Akbar. Susah betul dunia ini. Itulah dunia itu. Penat. Punya tanah sekian nak dipecah-pecah, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sini. La haula wala quwata illa billahil azim. Itulah remehnya dunia. Sekarang yang kita pikirkanlah, cobalah bahwa kadang-kadang berkas-berkas tuh yang sampai segini kita jago gitu. Itu kayak apa? Itu kena hujan tak apa dah dicuri orang, pusing keliling seumur hidup tak bisa balikkan kayak gitu lagi. Dunia ini memang susah. Itulah dunia penat. Makanya paling enak duduk ibadah, baca Quran sampai mati. Itu tenang hati. Coba banyak gitu kan berurusan dengan dunia ini penat. Hanya ngurusin satu masalah, satu surat aja tak jadi sampai ini dah tak pakai inilah. Yang penting bisa makan, bisa ini sudah. Hanya gitu. Itu dunia seperti itu. Lanjutkan, itu salah satunya aja di antaranya yang supaya kita paling tidak kita maksudnya. Jadi hati ini memahami jadinya dunia ini alah kayak gitu, capek lah, inilah remeh lah, apa segala macam dunia kayak gitu, sehingga di sini akan terjadi semacam bosan dengan dunia ini. Nah, biasa ya, dengan tidak gila mobil Velfire, ada Fortuner, Pajero, macam-macam, sampai Agya, sampai mobil yang paling jelek. Kalau kita naik kok sama, rasanya tuh sama. Yang penting rodanya tuh bulat, jangan kotak tuh aja. Kalau kotak baru lain rasanya tuh. Mau Pak. Velfire mobilnya bulat, Agya bulat, sama. Sama. Itu rasanya sama aja. Ini kita dibodohin sama dunia itu sebetulnya. Tak apa-apa, itu harganya selangit. Ini yang murah, ini. Entah, itulah dunia tuh. Entahlah. Itu supaya ya pentingnya, maksudnya ini penting, kadang kita perlu tafakur seperti itu. Untuk supaya kita tak gila-gila sangat dengan dunia tuh. Sekarang contoh emas apa segala macam. Emas yang asli dan tidak itu nggak bisa dibedakan kecuali dipegang gini, dicek gini. Iya atau tidak? Coba kalau jalannya yang imitasi sama. Ini bagus asli tak, bawa dulu ke tukang. Gini. Wah, ini palsu nih. Kan dunia kan namanya kan. Kan mau cari apanya sih sebetulnya? Warnanya sudah, ya. Masa orang harus bawa dicek? Oh, ini enggak asli, ini asli. Dunia macam gitu lah. Perlu kuning basah, sudah selesai. Cuma hati malu, bangga ini original nih, 24 karat. Jadi bangga setan jadinya teman. Ya kan bangga setan. Jalannya gini, pegang di kalung yang besar, antingnya gini terus. Nah, dunia tuh besi kuning. Kemudian wa adna darajati zuhdi alla yaqau bisababi dunya fi rukubil maksiyah wala fi tarkit ta'ah. Nah,
tingkat minimal zuhud paling rendah. Apa? Zuhud yang paling rendah sekali tingkatnya, yaitu seseorang tidak sampai disebabkan dunia itu dia melakukan kemaksiatan atau dia meninggalkan ketaatan. Contoh macam mana? Di kerja nih, kerja waktu sholat Jumat. Kata bos, kalau kau pergi Jumatan, gajimu aku potong sekian ratus ribu. Jadi sayang betul menekan. Paksalah aku tetap masuk, tak pergi Jumatan. Ini namanya jelas orang tidak zuhud. Itu namanya orang cinta dunia. Lebih milih gajinya daripada sholat Jumat. Udah jelas lah. Orang minimal zuhud gitu. Pokoknya kalau dihadapkan antara dunia dengan ibadah, tetap dia milih ibadah, tetap dia mendahulukan ibadah. Dan dunia itu juga jangan sampai menjerumuskan kepada kemaksiatan. Aku kasih duit, tolong itu duit nih. Tapi hal ini yang disuruhnya itu adalah satu kemaksiatan. Itu jelas orang cinta dunia, itu jelas. Kalau di zuhud, apalah kau? Aku suruh melakukan kemaksiatan, kau bayar pakai dunia? Taklah, sama sekali tidak. Jadi yang seperti itu tadi, tanda-tanda orang cinta dunia, yaitu dia bekerja tetapi dia meninggalkan ibadahnya. Dia bekerja tapi dia melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti sudah orang hidup karena dunia itu sudah. Nah, terus ngapain mau enggak ibadah? Hidup untuk kerja, hidup untuk jadi kuli sampai mati. Dapat gaji terus mati, suka hidup macam gitu. Betul hidup macam gitu. Daftar kerja sana, PT sana, PT sana, PT sana, PT sana, dapat gaji besar lumayan. Tapi tak sholat, santai aja. Kau ada pecinta dunia kamu. Cinta dunia. Orang kayak gitu berarti cita-citanya hidup untuk jadi kuli sampai mati, tidak ibadah. Di akhirat, waduh, na'udzubillah, na'udzubillah. Kerja itu untuk sekedar menjadi penopang sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Orang-orang kapitalis, orang-orang tidak beriman, hidup memang untuk duit. Mereka memang hidup untuk kerja, mereka memang hidup untuk karir. Itu orang yang tak beriman. Kita ni dah paling kecil diajarkan iman sama Allah, sama Rasul, sama hari kiamat. Takkan nak ikut mereka. Mereka gila dunia, mereka lah. Aku masa nak ikut gila juga. Janganlah. Kita tahu besok ada hidup setelah mati. Wa a'la darajatihi alla yattakhidha min ad-dunya shay'an hatta ya'lama anna akhahu ahabbu ila Allah min tarkihi. Wa baina hataini darajataini darajatun katsira. Tingkat derajat zuhud tertinggi. Wah, tadi itu yang paling rendah. Zuhud yang paling rendah itu macam tadi, jangan sampai karena dunia kita meninggalkan ibadah. Pokoknya mesti ibadah yang kita dulukan. Terus yang paling tinggi apa? Alla yattakhidha min ad-dunya shay'an hatta ya'lama anna ahabbu ila Allah min tarki. Kita tidak mengambil dari dunia tersebut sampai kita yakin bahwa sesungguhnya mengambilnya itu lebih Allah cintai daripada tidak mengambilnya. Itu. Mengambilnya itu Allah cintai daripada tidak mengambilnya. Itu namanya zuhud. Orang zuhud terhadap pekerjaan, duit kerja dia. Ini penawaran gaji sekian. Besar nih gajinya nih. Tapi kira-kira bagus tadi. Tengok apa yang ada di dalam. Ada gininya, resiko ini, resiko ini, resiko ini. Dia yakin ini gajinya besar. Tapi kalau aku ambil ada resiko yang menyebabkan ya jatuh kepada kemaksiatan atau taatnya berkurang. Ini kalau aku ambil ini yakin Allah tidak menyukai ini. Walaupun gajinya menurut nafsu aku, gajinya besar ini.
gajinya besar. Tapi di situ, sholatnya tidak terjaga, apa segala macam. Ini kalau aku ambil, aku yakin Allah tidak suka ini. Walaupun hatiku ini suka. Yang namanya zuhud apa? Aku nggak pakai endah, misalnya gaji besar gini. Kalau aku ambil pun jelas nanti Allah nggak suka nih. Jadi aku lebih mendahulukan mana yang pekerjaan Allah suka, bukan yang nafsuku suka. Itu mestinya gitu. Jadi itu pertimbangannya. Jadi ketika ada pilihan, ini kira-kira Allah suka nggak ini ya? Ini dengan ini mana yang Allah suka? Mana yang Allah suka? Oh tentu Allah suka yang ini, bersih dan sebagainya. Ini baru diambil. Itu namanya orang tidak cinta dunia. Kalau cinta dunia tahu, ini gajinya besar. Cuma ada nanti kalau kemungkinan melanggar aturan Allah diambil, itu ya cinta dunia saja, bukan jelas bukan zuhud namanya. Jadi perhitungannya dunia tok, gaji tok. Duit aja yang dipikir. La ilaha illallah. Bangun tidurku mikir duit. Mau tidur pun mikir duit aja. Tiap hari pokoknya mesti bangun dah pikirnya duit. Yang tak ada lain. Jika otak ternyata ada lain. Duit dunia, memang tak ada lain. Wa amma darajatu alla yattakhidha min ad-dunya shay'an hatta ya'lama annahu ahabbu ila Allah min tarkihi wa baina hataini darajatun katsirah. Dan di antara dua derajat ini tadi, antara derajat yang paling rendah dengan derajat yang tertinggi ini ada derajat. Jadi jaraknya ini jauh, masih ada tahapan-tahapannya lagi. Jadi, intinya apa kalau kita tuh pokoknya kita lebih dahulukan mana yang Allah ridhoi, bukan mana yang nafsu kita suka gitu. Apa tak suka dunia. Sekarang ngasih jabatan, ada jabatan nih, penawaran jabatan. Kira-kira kalau aku ambil ini, Allah suka tak? Nah, dihitung. Gini secara syariatnya dihitung gini. Oh, ini kayaknya 50-50 ini. Akhirnya istikharah sudah. Istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau iya kata Allah jalan, tidak kata Allah isarahnya walaupun kita suka tinggalkan, tak usah. Kita mengikuti apa yang Allah sukai, bukan apa yang kita sukai. Walizahid as-sadiq alamatun. Dan bagi orang yang zuhud, yang betul-betul, yang sungguh-sungguh itu ada tanda-tandanya. Orang zuhud itu ada tanda-tandanya. Orang yang tidak cinta dunia, apa tanda-tandanya? Apa sekedar pakaiannya saja? Apa gini, apa gitu? Kita tengok. Pertama, Allah yafraha bil mawjud. Dia tidak gembira. Maksudnya ini sangat senang dengan apa yang ada. Maksudnya bagaimana? Dia punya mobil bagus, tapi hatinya biasa, slow. Aku punya mobil bagus, hati di dalam hati itu. Aku punya rumah bagus, senang, suka betul. Nah, orang zuhud enggak gitu, slow. Ya Allah, saya dulu di Mekah pernah parkirkan mobil sedan Lexus masih waktu keluaran dulu masih pelan-pelan pertama. Saya kan karena parkir mobil punya guru saya. Pas ini pintu gerbang masuk, saya bawa mobil. Waktu itu jamaah haji banyak datang. Kalau menjelang maghrib itu banyak jamaah haji datang. Waktu di Mekah tuh sampai hari ini kalau jamaah haji banyak datang. Jadi ada pada waktu itu jamaah saya atau keluarga saya itu mau datang, saya sambil nengok, sambil bawa mobil di mana ada orang, ditunggu-tunggu kok tak datang. Gerbang di sini, pintu gerbang masuk ke pesantrennya itu. Saya tinggal di rumah Abu Yazid Ahmad, rumah guru saya. Ini asramanya di depannya. Jadi saya mau masukkan, mata saya lihat orang di sini gerbang. Saya pikir ini gerbang ini sudah terbuka, jadi saya belok lagi. Begitu saya gini tuh mobil di depan gerbang
gerbangnya pun terbuka, mau mencet rem apa, pencet gas, duar, nabrak. Waduh, aku bilang, mobil Lexus, aku bilang, wah, nasib baik tidak ada orang di belakang. Malulah saya, ya Allah, saya gini. Saya bilang, itu punya mobil itu punya Sayyid Abdullah, putranya Abu Sayyid Muhammad bin Abi Al-Qasim rahimahullah taala. Aku bilang, ya Sayyid, mohon maaf. Mobilnya saya tabrakkan ke pintu gerbang. Mobil saya, tak apa-apa ya Syarif, itu besi saja, itu besi katanya. Itu saja. Hah? Besi kalau gitu mobil apa berat sikit. Tengoklah, mobil mewah, aku tabrakkan ini salah, tentu salah. Cuma apa kata, tak apa-apa Syarif, tak apa-apa, itu besi saja Pak, itu katanya. Itu namanya orang punya, tapi dia hatinya itu tak tergantung Ustaz. Wah, coba Bu, kalau orang cinta dunia tuh, mobil apa kan? Ganti nih, berapa? Mana duitnya? Betul sikit pakai mobil ya. Habis dia serempet pada sikit aja berat, emak ngamuk dia luar biasa. Itu tanda orang cinta dunia. Tak boleh hartanya sedikit terini sama sekali. Nampak harus bagus apa. Jangan gitu. Padahal ngapa-ngapa aja. Sudahlah, mobil itu ketak kemek sekarang, besok pun kemek juga. Apalah anak-anak Pak, minta ganti rugi Pak, ini Pak. Ibadahlah, maklum orang awam. Kita jangan begitulah. Itu kan dunia tuh. Dunia ini tak hilang sekarang, nanti pun hilang juga. Apa nak mati dikubur sama mobilnya sekali. Dunia tuh gitulah. Mobil masa nak bagus terus, tak buruk sekarang, nanti pun buruk juga. Sama saja. Kalau nak jaga kayak apapun, mobil itu melingnya, mengkilapnya, mesti suatu saat mobil itu hancur juga ya. Tidak ada lagi yang kekal di dunia ini, tidak ada. Slow. Masya Allah. Kadang-kadang kita juga terlalu lebay di dalam cinta sama mobil ini. Luar biasa kendaraan itu. Ini namanya zuhud. Ini kita sedikit-sedikit kita harus belajar. Jadi tandanya orang yang zuhud, yang sesungguhnya betul-betul di dalam hatinya ini ada zuhud, sifat zuhud. Pertama, ala yafraha bil wujud. Dia tidak terlalu gembira dengan yang apa yang dia miliki. Dia jadi orang kasih, orang pangkat. Enggak terus merasa senang gitu. Enggak, selalu aja sih biasa. Pangkat ini Allah kasih kok, enggak ada. Allah nak ambil seketika juga bisa. Selalu enggak ada rasanya. Orang nak ambil lah. Itu satu. Kalau kita apa tak baru beli mobil baru, padahal kredit itu DP-nya kecil. DP-nya kecil, tapi beli mobil baru. DP-nya padahal kecil aja, itu bukan DP separuh mobil, tapi mak sukanya hati-hati, itu namanya cinta dunia tuh. Biasa aja lah, mobil itu biasa, tidak usah terlalu. Wala yahzunu 'alal mafqud minad dunya. Yang kedua, Bu, ibu-ibu, tanda orang yang zuhud yang benar-benar sesungguhnya dia tidak sedih terhadap dunianya yang hilang. Ya Allah, sandal baru beli hilang, tak bisa tidur ya. Apalagi tas baru beli itu hilang pula. Tas baru beli ditarik kawan, lepas talinya, putus. Rasanya malam tak bisa tidur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu saya gitu-gitu kali, kenapa sih? Memang sikit aja. Astagfirullah, ada anting terlepas itu dia, ya sedih, aduh, gini macam mana? Susah dunia. Tak ada orang yang zuhud. Biasa, taruh aja dunia. Iya, kayak gitu. Sandal hilang, ala dunia aja. Tak hilang sekarang, nanti pun hilang juga. Kan gitu ibu-ibu. Biasa. Tas putus, memang dia nak putus. Tas putus sekarang, nanti pun putus juga. Taruh sudah. Jadi tidak ada kesedihan yang, kalau orang zuhud itu hidup selalu senang, dia tak susah. Karena apa? Ya Allah, ibu-ibu kadang-kadang
kehilangan apa jatuh gitu, udahlah nangis habis-habis. Oh, ya Allah, Rabbi astagfirullah. Kayak suami dia meninggal dunia salah. Oh, baru kehilangan apa? Sikit aja tuh padahal. Nah, itu namanya hati ini terlalu tergantung kepada dunia. Orang yang zuhud itu dia tidak akan sedih terhadap dunianya yang hilang, nggak sedih. Oh. Ya. Mengenai dunia ini. Kita ini kan hidup memang di dunia ini ya. Ya. Semua orang membutuhkan itu semua. Ya. Tapi yang katakan zuhud ini, bagaimana supaya kita ada sifat zuhud itu? Bagaimana cara menghilangkan, mengurangi zuhud itu? Kita kan tidak bisa lari dari situ ya. Apakah bagaimana amalan kita bisa mencapai zuhud? Itu makanya kita harus tafakur di antaranya. Seperti yang saya bilang itu tadi. Kita tafakur. Itu hakikat dunia ini apa, kita tafakur. Semacam saya bilang sama ibu-ibu tadi itu. Kita tafakur apa sih bedanya emas sama besi ini apa? Tafakur dipikir betul-betul secara akal sehat. Sama aja sih sebenarnya, ini cuma warna aja, ini gini satu. Sehingga kita tak terlalu gitu. Macam saya bilang tadi masalah harta, mobil dan lain sebagainya. Saya bilang itu apapun rupanya dia mesti suatu saat dia akan sirna, akan hilang. Kalau bedanya kalau di akhirat itu kekal, dia tidak akan pernah berubah kalau di akhirat. Kalau di dunia ini gitu. Kita lihat penatnya kita hidup di dunia ini. Kita dikerjain oleh dunia ini kayak apa? Ini susah, ini susah, ini susah, ini susah. Istilahnya kita tafakur lah Pak. Kita tafakur ketika mana sih yang kita apa nih, yang kita kok macam tergila-gila. Kita pikir kita cari selahnya. Apa yang sebetulnya ini sebetulnya biasa, aku jangan sampailah kayak gini kok aku terlalu tergila-gila. Dan itu sebetulnya pun ya memang tidak lepas apa namanya, Allah Subhanahu itu ilham. Ada ilham semacam kalau Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza aradallahu bi khairan, di antaranya zahadahu fid dunya. Allah kalau menghendaki kebaikan dari seorang hambanya, menurut satu keterangan ulama, maka Allah akan zuhudkan hatinya. Tiba-tiba aja nengok, padahal aku tengok ini mobil macam sama aja, HP gini. Nanti tahun depan ada bagus lagi. Kok tengok sama aja, untuk telepon gitu-gitu juga, lihat video gitu-gitu juga. Kita ini dibohongin rupanya. Jadi kita banyak berpikir, tapi ada memang hujaman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tingkatkan zikir kita otomatis. Ya duduk-duduk kita macam gini itu kan namanya hidayah, itu akan datang duduk. Tak mungkinlah kita tiap malam main lacak aja. Waktu hidayah, aku nak sebut tidak gitu juga. Ya kita gini, majelis zikir, majelis apa. Nanti di situ nanti Allah akan turunkan hidayah, ngasih pemahaman ke kita itu. Nah itu diantaranya begitu Pak. Kita usaha pokoknya dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sekarang orang itu kan dunianya dia naik dia berhasil dunianya, terus dia rajin juga sedekahnya itu juga infak dan macam itu, gimana tuh? Jadi zuhud itu letaknya di hati, bukan di garasi, bukan. Orang boleh mobilnya banyak, ini standarnya. Dia tidak gembira sekali dengan apa yang dia miliki. Biasa, aku mau punya mobil 100, biasa, aku gak ada bangga, gak ada wow, tak ada. Terus kalau punya mobilnya 1 di jalanan, biasa. Jadi orang zuhud itu bukan harus miskin, tapi jangan pula kayak gini, aku ini masuk aku duitku banyak, aku zuhud lah. Belum tentu juga, jangan diminta-minta begitu. Tapi lihat dari alamatnya ini. Tengok aja dia zuhud apa tidak zuhud, kepusingan yang ngurusin dunianya seperti apa. Kepusingannya. Kalau ada orang mikirin dunianya, pusingnya 7 keliling, enggak dicinta dunia. Tak usahlah terlalu kompetikan seperti itu. Orang tambah kaya, dia kalau orang zuhud mesti dia rajin sedekah, itu jelas. Mesti dia biasa. Tak mikir ya. Namanya orang tak cinta, tidak tergantung. Coba kalau orang pelit, jangan
jangan. Ini peluki tuh orang kita dunia itu mesti peluki, sudah jelas itu. Nah, jadi kaya itu pun bisa tuh. Makanya saya bilang guru saya ketika saya datang ke Mekah tahun 2002, saya masuk ke sana, itu saya hitung mobilnya 20 mobilnya. Mulai dari mobil yang paling mahal semuanya. Tapi orangnya sedekahnya miliaran, tak mikir. Gak tahu dunianya itu tidak tidak termasuk ke dalam hatinya. Nah itu enak kalau pergi kemana. Supir-supir itu biasanya anggap dikasih 50 rial, sama dia kasih 500 rial, kaget semua. Tak mikir. Pelajar-pelajar Indonesia yang di Suriah, yang di Yaman, yang di Mesir, kalau datang suruh baris, kasih duit semua. Yang tak mikir sudah. Mereka orang itu luar biasa. Jadi kaya tapi zuhud. Nah, orang miskin tak mesti zuhud. Bajunya compang-camping, tak punya apa, naik sepeda ontel, tak mesti zuhud. Karena zuhud itu letaknya di hati, bukan di pakaian. Iya betul, dia naik sepeda ontel minta kapan aku beli Vario terbaru katanya. Kan? Itu tak zuhud namanya, Pak. Tak zuhud. Rumahnya gubuk, aku kapan nak beli itu bikin rumah tingkat kayak gitu, kapan aku bisa bikin? Nah kan, itu namanya tidak zuhud. Bajunya compang-camping, melarat, bukan tentu zuhud. Tengok baju orang lama-lama, kapan aku bisa beli kayak gitu ya? Nah itu seperti itu. Jadi zuhud itu semuanya letaknya di hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini masih ada tandanya yang terakhir, kita lanjutkan nanti di pekan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.